Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, khatamul anbiya'i wal mursalin. Kaum muslimin sidang salat Jumat rahimakumullah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, hidup akan terasa begitu indah, hidup akan terasa begitu menyenangkan jika sesama manusia saling mencintai. Begitu pula dengan sebaliknya, dunia yang begitu besar akan terasa sempit, akan terasa menyakitkan jika kita saling memusuhi, saling membelakangi, saling berpaling muka. Pada dasarnya manusia akan mencintai orang-orang yang telah berbuat baik kepadanya. Pepatah Arab mengatakan, ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum. Berbuat baiklah kepada manusia, memberilah, niscaya engkau akan genggam hatinya. Hal ini dengan senada dengan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, tahadu tahabu, saling memberilah kalian, niscaya kalian akan saling mencintai. Islam memotivasi umatnya untuk bisa saling mencintai. Dengan cinta dunia akan begitu indah, dengan cinta masalah akan selesai. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita mencintai orang yang telah berbuat baik kepada kita, kita mencintai orang yang telah berakhlak mulia kepada kita adalah perkara yang biasa. Akan tapi kaum muslimin, apakah ketika dia berbuat baik kepada kita, apakah karena dia cinta? Apakah ketika dia memberi karena dia mencinta kepada kita? Tidak, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bisa jadi seseorang memberi karena dia tidak butuh, bisa jadi seseorang memberi karena faktor kasihan atau yang lainnya. Sementara kita yang diberi, kita akan mencintai orang yang telah memberi. Meskipun sekali ataupun dua kali kita akan sebut namanya, kita akan kenang, kita akan senantiasa menyanjungnya. Itu hakikatnya kita mencintai orang yang telah berbuat baik kepada kita. Kaum muslimin rahimakumullah, maka siapakah yang paling baik kepada kita? Yang senantiasa memberi, setiap saat kita mendapatkan kebaikannya, setiap saat kita mendapatkan nikmatnya. Jawabannya adalah Allah Azza wa Jalla. Allah setiap saat memberi, setiap saat memberi nikmat yang begitu banyak. Atau banyak apa yang kita minta diberi oleh Allah Azza wa Jalla, atau banyak kita mendapatkan jauh dari yang kita minta, dan atau banyak kita mendapatkan apa yang kita tidak minta. Kaum muslimin rahimakumullah, kemudian jika tatkala pemberian tersebut diputus, jika tatkala kita tidak mendapatkan nikmat yang selama ini kita rasakan, apakah kita putus cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita mencintai Allah karena Allah memberi, dan kita wajib mencintai Allah karena cinta kepada Allah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Sejatinya orang-orang beriman cintanya hanya terpaut kepada Allah Azza wa Jalla. Tatkala rezeki, tatkala pemberian tersebut Allah halangi, Allah hambat, apakah dengan itu pula kita mengatakan Allah pelit? Apakah dengan itu pula kita katakan Allah bangkrut? Sebagaimana yang diucapkan para orang kafir. Mereka mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu, Allah pelit, Allah tidak mau lagi memberi. Atau kita katakan Allah bangkrut, Allah fakir, sehingga Allah tidak mampu lagi memberi. Sebagaimana yang dikatakan orang-orang kafir, innallaha fakir wa nahnu aghniya. Allah telah bangkrut, Allah telah fakir, Allah telah pailit, maka kita tidak mendapatkan nikmat yang selama ini kita dapat. Sehingga ketika Allah putus nikmat tersebut, kita pun putus asa, kita pun merasa Allah tidak lagi sayang kepada kita.
Kaum muslimin rahimakumullah, Allah berikan jawaban kenapa Allah hambat rezeki kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau basatallahu rizqa li'ibadihi labaghaw fil ardh." Jika sekiranya Allah bentangkan rezeki seluas-luasnya, Allah berikan rezeki sebanyak-banyaknya kepada kita semua, labaghaw fil ardh, niscaya semua manusia akan bersemenanda, akan melampaui batas, lupa daratan, lupa kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga dengan itu Allah hambat rezeki kita untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin yunazzilu biqadri ma yasha. Allah turunkan rezeki tersebut sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kaya, Allah Maha Memberi, akan tetapi Allah memberi sesuai dengan hikmahnya. Kaum muslimin rahimakumullah, apa yang kita takutkan? Kemana kita terlebih dahulu? Bukankah sebelumnya kita hidup dengan rezeki Allah Subhanahu wa taala? Kemudian setelah kita besar, setelah kita bekerja, ada masalah di tempat pekerjaan, ada masalah di perdagangan, dengan bisnis kita, kemudian kita lupa dengan Allah Azza wa Jalla. Seakan-akan kita yang mampu memberi rezeki, seakan-akan bos kita yang memberi rezeki. Kalla thumma kalla, kaum muslimin rahimakumullah. Allah lah yang memberi rezeki, dan rezeki yang telah Allah takdirkan tidak akan telat, tidak akan salah alamat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan tamuta nafs hatta tastawfiya rizqaha." Seorang manusia tidak akan wafat sampai rezekinya telah sempurna. Kaum muslimin rahimakumullah, akan tetapi jika seandainya ada masalah dalam rezeki kita, Rasul sallallahu alaihi wasallam pun memberikan jawaban. Fa in abta'a anha, jika rezekimu mampet, jika bisnismu hancur, pilot dan semacamnya, fattaqullah, maka bertakwalah kepada Allah. Jika rezekimu dihambat, maka bertakwalah kepada Allah. Tidak ada jalan lain kecuali bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, niscaya Allah akan berikan solusi dari setiap problematika kehidupannya. Pilotkan, di PHK kan, soal ketika kita bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla, Allah akan berikan solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Mari kita lihat kehidupan kita kaum muslimin. Jika sekiranya kita mendapatkan rezeki dari yang jalan yang tidak kita sangka-sangka, bisa jadi itu faktor bahwa kita adalah orang-orang yang bertakwa. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah memberikan rezeki, Allah Maha Kaya, namun Allah memberikan rezeki dengan hikmah yang telah Allah tentukan. Maka wajib bagi kita kaum muslimin rahimakumullah bertakwa kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lau kuntum tatawakkaluna 'ala Allah." Jika sekiranya kalian bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah, menyerahkan semua urusan kita kepada Allah Azza wa Jalla, la razaqakum, niscaya kalian akan mendapatkan rezeki kama yarzuqut thair, sebagaimana burung-burung pun mendapatkan rezeki. Burung-burung tidak sekolah, dia tidak memiliki ilmu yang lain, tapi Allah lah yang memberi rezeki. Rezeki bukan dari ijazah, rezeki bukan dari tempat kerja, Allah lah yang memberi rezeki dari langit. Wa fis samaa'i rizqukum, dan dari langit adalah rezeki kalian, bukan di tempat kerja, bukan di toko, bukan dari konsumen. Wa fis samaa'i rizqukum, dari langit lah rezeki kalian. Jika sekiranya kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, la razaqakum, niscaya kalian akan mendapatkan rezeki kama yarzuqut thair, sebagaimana burung-burung mendapatkan rezeki. Ada apa dengan burung? Tabdu khimasan wa taruhu bitana. Dia pergi berangkat dari rumahnya dalam keadaan lapar dan pulang ke rumahnya dalam keadaan kenyang. Itulah hakikat bertawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin rahimakumullah. Kemudian kita senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kita bertawakal kepada Allah, bertakwa kepada Allah, dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kaya. Apa yang tidak Allah beri kepada kita? Lihat iblis, laknatullah alaih, makhluk yang paling durjana, makhluk yang paling laknat, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan Allah kabulkan. Ketika iblis meminta untuk panjang umurnya sampai hari kiamat, Allah kabulkan. Bagaimana dengan kita kaum muslimin yang rukuk dan sujud menyembah kepada Allah? Apakah kita pesimis? Apakah kita tidak yakin Allah tidak mengabulkan doa kita? Kaum muslimin rahimakumullah.
Kemudian ketika rezeki kita mampet, kita introspeksi diri. Bisa jadi ada sesuatu yang kita lakukan menyebabkan Allah murka. Bisa jadi ada kelalaian yang kita kerjakan, kewajiban yang kita tinggalkan, maksiat yang kita kerjakan. Maka kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, wala hawla wala quwwata illa billah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita telah cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, upaya kita berikutnya adalah menggapai cinta Allah. Sebagaimana ketika kita mencintai manusia, kita berusaha untuk mendapatkan cintanya. Laisa sya'an an tuhib, walakinna sya'an an tuhab. Yang hebat bukan engkau mencintai, namun yang hebat bagaimana engkau pun bisa dicintai. Allah memberi kepada kita, kita mencintai Allah. Tugas kita yang kedua adalah kaum muslimin, bagaimana kita menggapai cinta Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara menggapai cinta Allah? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhibbukumullah. Pasti kalian akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah telah cinta kepada hambanya, mungkinkah Allah telantarkan kita? Ketika Allah telah cinta kepada hambanya, tidak mungkin Allah akan tinggalkan hambanya mati kelaparan. Kaum muslimin rahimakumullah, cinta Allah bukan tergantung materi. Cinta Allah bukan tergantung harta. Jika sekiranya menganggap orang kaya adalah orang yang dicintai Allah, belum tentu kaum muslimin. Jika kita menganggap orang miskin adalah orang yang dibenci Allah, bukan seperti itu kaum muslimin. Orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang jika mendapatkan harta dia bersyukur, dia infakkan ke jalan yang benar. Begitu pula ketika dia mendapatkan kepailitan, rizki yang seret, dia pun bersabar, dia yakin dan dia berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada hikmah yang luar biasa dari hal tersebut. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mari kita memperbanyak selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Allah telah memberitakan kita, innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu